Assalamualaikum, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dalam video kali ini, saya akan menggambarkan dan sekaligus menceritakan satu cerita dengan judul Hari mulai menjelang siang. Saat itu Damari dan Isat memasuki ladang pala di dekat Bukit Lado. Mereka berdua akan membersihkan ladang atau kebun milik salah seorang warga desa. Selain sebagai petani, Damari juga sering menerima pekerjaan sambilan dari warga desa untuk membersihkan atau menggarap ladang milik para warga. Siang itu ditemani Isat salah seorang sahabatnya. Mereka berdua telah sampai di ladang yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang terlihat begitu banyak tanaman liar dan rumput ilalang memenuhi area ladang itu. Karena hampir 5 tahun ladang tersebut dibiarkan begitu saja oleh miliknya yang berdomisili di kota. Setelah sekian lama mereka bekerja, tanpa terasa hari pun beranjak sore. Damari dan Isat yang membersihkan ladang dari semak belukar telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka berdua mulai beranjak dari ladang tersebut. Namun tiba-tiba langkah kaki Isat terhenti. Ia mencium bau yang tidak lazim dari penciumannya. Ia pun mengatakan kepada Damari. Segera Damari mengendus bau yang hampir mirip dengan aroma kemenyan tersebut. Setelah lama mencari sumber bau yang kuat itu, ternyata berasal dari sebuah pohon besar di ujung ladang yang berbatasan dengan Bukit Lado. Isat yang mulai merinding menahan tangan sahabatnya tersebut untuk tidak mencari sumber bau yang tiba-tiba datang itu dan tidak seperti biasanya itu. Isat pun secepatnya mengajak Damari untuk berlalu dari tempat tersebut. Perlahan senja berganti gelap. Damari dan Isat menyusuri jalanan tanah yang mulai basah oleh rintik hujan. Namun tiba-tiba langkah kaki Isat terhenti saat itu. Dengan tubuh gemetar, ia menunjuk ke salah satu pohon besar di antara semak belukar. Terlihat satu sosok dengan wujud yang menyeramkan, berdiri dengan mata menyala, menatap ke arah mereka. Terlihat seluruh tanaman, semak ilalang, dan pohon serta tumbuhan-tumbuhan lainnya di ladang itu bergoyang tanpa henti. Damari yang ketakutan segera menarik tangan Isat untuk lari. Namun tubuh Isat seakan-akan tidak mampu untuk digerakkan. Tubuhnya seperti terkunci. Tiba-tiba Isat pun jatuh ke tanah, sambil kedua matanya mendelik dan mengeluarkan suara-suara aneh seperti orang kerasukan. Melihat hal tersebut, Damari yang takut pun semakin panik. Ia pun berlari secepatnya menuju ke rumah Isat yang tidak jauh dari ladang tersebut. Singkat cerita, sesampai di rumah Isat, Damari pun menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami di ladang kepada kedua orang tua Isat. Bersama warga kampung dan tetua adat, akhirnya mereka beramai-ramai menuju ladang Palo. Terlihat tubuh Isat masih menggelepar di atas tanah dengan dua mata yang melotot serta mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak dimengerti. Melihat hal tersebut, salah seorang tetua adat memegang tubuh Isat sambil membacakan doa-doa penyembuh. Kemudian tetua adat ini pun meminta beberapa warga menggotong tubuh Isat yang belum sadar untuk dibawa ke rumahnya. Malam itu, setelah dirawat dan diobati oleh tetua adat, Isat pun sudah siuman. Menurut tetua adat, sosok yang dilihat dan merasuki Isat di ladang itu adalah makhluk halus yang disebut dengan Jembalang.
Jembalang atau lebih dikenali dengan jembalang tanah merupakan makhluk halus yang terdapat di kawasan hutan. Konon makhluk halus ini dikatakan menyerupai binatang yang menakutkan. Jembalang tanah dikatakan berasal dari urin atau tali pusat bayi yang ditanam di kawasan hutan tersebut. Jembalang tanah adalah sejenis makhluk halus yang hidup bebas dan tidak dipelihara oleh manusia, tetapi bisa dipelihara dengan dibacakan mantra-mantra tertentu serta dihidangkan makanan oleh orang-orang yang memiliki ilmu gaib tertentu pula. Jembalang tanah dikatakan akan mengganas jika kawasan mereka diusik atau diganggu. Menurut kepercayaan orang-orang dahulu, terutama orang Minangkabau dan orang-orang Melayu, setiap kali sebidang tanah baru akan dibuka, persembahan makanan akan diletakkan di kawasan tersebut untuk menghindari jembalang tanah mengamuk dan mendatangkan bala atau kemudaratan kepada orang yang membuka atau membersihkan ladang atau hutan tersebut. Demikianlah video cerita bergambar kali ini. Sampai jumpa di video cerita bergambar lainnya. Terima kasih. Wassalam.